mengetahui sekaligus mengatakan apa yang diketahui tanpa diuji. Semua ada ujiannya. Seperti itu. Maka kita ini hidup di dunia, ya, bukan akhirat. Kita ini hidup di dunia bukan akhirat. Kita butuh makan, butuh minum, butuh uang, ya, butuh pekerjaan, butuh menafkahi keluarga, begitu. Akan tapi jangan sampai dunia semacam itu yang bergelimpang itu jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Dunia boleh cari, dunia sangat boleh cari kalau kita mau. Kalau kita mau, tapi kita tidak mau. Tapi kita belum mendapatkan kemauan untuk dunia. Kalau menjadinya gampang. Selama Anda menjadi dunia, selamatlah. Dunia akan menjadi Anda. Kalau saya berpikir, al-mal harus anda Rasulullah Rasul. Kata Nabi mengatakan ilmu itu tergantung jangan bertak lain berbeda. Pikiran mana? Menjaga atau jaga? Pikiran mana? Dijaga atau menjaga? Dijaga. Kalau anda dijaga maka jauh dunia. Dalamnya apa? Dunia bukan berarti anak dijaga. Kalau sekarang sendiri, begitu. Mentang-mentang dunia sehingga pagi hari tidur, sholat, tidur lagi, bekerja, ya kita seperti itu. Begitu. Kita di bawah ya. Mungkin para ulama sering mendengar kalimat ikhtiar. Kira-kira kalian itu apa? Saudara, itu apa? Menurut anda kita berikhtiar, usaha, apa, tidak, apa ikhtiar, usaha juga, usaha. Anda selalu melakukan ikhtiar, tapi anda belum melakukan ikhtiar. Masa anda tidak ada salah, tapi kita yang memilih bukan usaha. Kalau usaha saat dan aslinya itu dua salah. Salah bahasa, tapi dia kerja milih bukan usaha. Milih. Kalau usaha saking itu usaha salah. Kalau dia usaha salah. Jadi jangan ada usaha, tapi itu milih. Milih mana? Kalau kita melakukan pilihan, karena ini kita nanti benda salah, kita pilih yang mana benda? Tujuan satu, kalau baca, misalkan ada di jalan yang satu lewat langsung bersama, jalan kedua lewat kedua bersama. Kira-kira orang yang akan jalan pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau orang yang cerdas sebenarnya cuma dapat. Tapi kalau orang yang enggak, ininya nggak waras, pasti milih jauh. Kenapa? Ya kalau dia tahu yang mana, penasaran. Allah melakukan dua pilihan kita. Ada yang habis, ada yang haruskan kakak. Kalau anda ingin berbuat itu, bukan habis, bukan salah. Tapi kalau anda tidak mau berbuat itu,
Seperti itu. Jadi kalau Anda sekolah di A, B, C, D, di sekolah A, sekolah B, sekolah C, padahal sama-sama sunnah, kenapa hasilnya berbeda? Karena ikhtiar. Karena ikhtiarnya. Dengan mana? Apakah yang nilai bagus ketika pelajaran nggak bolos atau bukan bolos? Ini masih proses. Sehingga para ulama mengatakan, khususnya ulama tasawuf, kalau tasawuf mengatakan nilai yang paling agung di hadapan Allah adalah proses. Semakin kita mendalami dan mengerti proses kita menuju Allah, semakin jelas perbaikan yang kita hadapi. Jangan patah semangat, jangan patah menyerah karena ada cobaan. Pikirnya kalau cobaan dari tambah, itu tidak akan tambah cobaan itu dunia bisa sementara. Dunia bisa sementara, tidak ada yang kekal abadi. Dan ingat, dunia itu semuanya hina. Dunia itu hina. Kok bisa? Ya, ada dunia itu bisa mendapatkan dunia, kita bisa mendapatkan bagian akhirat. Apa ada? Bahkan itu ada yang pasti kita sadari selama ini. Contoh, kita memakai baju dunia. Akan tapi dari dunia ini kita bisa menutup aurat, sehingga namanya syariat yang mewajibkan menutup aurat, kita bisa selamat dari sisa Allah yang pedih karena sebenarnya. Jadi jangan sampai kita terus dunia. Sekalipun dunia kita tidak boleh berkurang dari dunia, akan tapi kita tidak boleh lepas tangan 100% dari namanya dunia. Dan itu kata orang mudah gampang, mudah susah, gampang susah gampang. Apa bisa? Itu ya. Mungkin izin sampai saat ini barangnya kami mohon insyaallah akan teruskan kajian ini dengan syarah agar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Habib Jamal Wadud, Bapak yang telah memberikan pemahaman kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin dan rekan-rekan yang berada, kami informasikan bahwasanya al-Muqaddimatnya tidak dapat mengisi pada kesempatan hari ini karena beliau ada acara yang dapat diwakilkan oleh orang lain, dan beliau berpesan meski beliau tidak mengisi acara tidak mengurangi semangat para ulama untuk terus menuntut ilmu. Baiklah, sebagai penanti al-Muqaddimat beliau terlebih dahulu kami mengimbau kepada para jamaah yang masih duduk di belakang untuk dapat mengisi depan terlebih dahulu, terutama pada jamaah bapak-bapak, dipersilakan. Baiklah, langsung saja, marilah kita simak bersama pengganti al-Muqaddimat biayanya, yaitu Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Syekh kepada beliau. Kami persilakan dan mendatangi akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Diganti kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
selamat tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad SAW, serta bagi para keluarga sahabatnya dan juga orang-orang yang Islam senantiasa mengikuti berada di dalam jalan. Pada malam hari ini beliau akan menyempurnakan hadis yang sudah dibahas pada bulan yang lalu, yaitu yang berkaitan dengan wasiatnya Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz kepada beliau. Bahwa dalam wasiat tersebut, wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'adz Jabal, yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, ataupun ketika orang tua kalian menyuruh kalian keluar dari agama, maka kalian tidak boleh mengikutinya. Tidak, jangan sampai kalian semua menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya wasiat yang saya berikan kepada Mu'adz Jabal adalah jangan sampai engkau meninggalkan sholat fardu atau sholat waktu pada iman tersebut atau lima waktu tersebut, karena siapa saja yang meninggalkan satu waktu maka telah terurai nanti dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإنه رأس كل فحش. ويقول في الخامسة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حتى ستر الله. ويقول في السادسة وإياك والفرار من السحر وإن هلك الناس. Bahwa dalam wasiat yang keempat, Rasulullah telah menyampaikan jangan engkau minum minuman keras, minum khamr, karena minum khamr adalah pangkal seseorang berbuat kejahatan dan bermaksiat kepada Allah. Kemudian wasiat yang kelima adalah agar supaya kalian semua menjauhi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bermaksiat kepada Allah ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam adalah jangan kalian pergi atau juga lari daripada semua. الوصية سنقف قليلا لأننا شرحنا اليوم. سنشرح قوله صلى الله عليه وسلم وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل ستر الله سبحانه وتعالى. المعصية هي مخالفة أمر الشارع عندما يأمرك الله سبحانه وتعالى بفعله أو ينهاك عن شيء فإنه يجب عليك أن تطيع أمر الله سبحانه وتعالى. Dan beliau akan menjelaskan wasiat yang telah dibahas
menjauhi kemaksiatan. Karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjauhi maksiat, kita tidak melanggar aturan Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, maka kita lakukan. Dan di saat Allah melarang satu larangan, maka kita jauhi. Itu artinya kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. وإلا فإن المعصية تكون سببا لحلول سخط الله أي غضب الله عز وجل على العبد. المعصية تكون سببا مباشرا لحلول سخط الله سبحانه وتعالى على غضبه على العباد. ولذلك يحذره رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخص الدعاء بأن نرتكب المعاصي لأن المعاصي هي سبب حلول الغضب من الله سبحانه وتعالى. Dan sesungguhnya bahwa kemaksiatan tersebut menjadikan sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka dari itu jauhilah kalian untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW memberikan peringatan pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal agar menjauhi kemaksiatan, karena maksiat adalah menjadikan datangnya murka dari Allah Subhanahu wa taala. وهذا هو السبب في أن الرجل يدعو الله عز وجل فلا يستجيب له، لأن المعصية تمنع رفع الدعاء إلى الله وتحول بين العبد وبين الله. Dan kemaksiatan ini menjadi sebuah penghalang dikabulkannya seorang yang minta kepada Allah, yang berdoa kepada Allah. Kemaksiatan yang dilakukan seorang itu menjadikan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat adalah menjadi penghalang doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. ولذلك فإن العبد ينبغي دائما أن يحرص على طاعة الله لكي يكون قريبا من الله إذا دعا. حرص على الطاعة هو سبب قبول الدعاء. إذا حرصت على طاعة الله استجاب الله عز وجل لدعائك، لأنك تدعوه بلسان قائل وقلب غير عاصي. Dan sesungguhnya bahwa semestinya bagi seorang hamba, bagi kita semua, ikhlas di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadikan seseorang tersebut menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas dalam amalannya, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut. Maka perlu bagi kita untuk bersemangat di dalam melakukan amal, di dalam beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah. واحرص أيها العبد المسلم على ألا ترتكب ذنبا مهما كان صغيرا، فإنك لا تنظر إلى صغر الذنب. لا تقل في نفسك إن هذا الذنب صغير، ولكن انظر إلى من عصيته، فإن الذي عصيته عظيم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يستحضر دائما عظمة الله وهيبته في قلبه. Maka wahai para hadirin semua, bersemangatlah dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi durhaka kepada Allah dengan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai maksiat tersebut, wasiat Rasulullah SAW untuk menjauhi
seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memandang dosa tersebut kecil. Jadi sekecil apapun dosa, jangan dianggap bahwa itu kecil. Akan tetapi ingatlah kepada siapa kau bermaksiat. Bukan pilihan maksiatnya, tapi kepada siapa kau bermaksiat. Sungguh kau bermaksiat kepada Zat yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi dan yang Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa seorang yang berniat menghadirkan di dalam hatinya keagungan dan kaguman Allah Subhanahu wa taala. السبب الذي هو ارتكاب المعصية هو الذي أدى إلى نزول غضب الله عز وجل على بني إسرائيل. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا، يعني من اليهود، بظلم يعني بمعصيتهم لله عز وجل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وهذا هو السبب المباشر الذي بسببه حل غضب الله عز وجل منه. Dan bahwa maksiat tersebut juga ternyata menjadi sebab datangnya murka dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil. Yang telah disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dengan kedzaliman orang-orang Yahudi di Bani Israil, maka Allah larang agar Bani Israil makan makanan yang lezat, makanan yang enak yang asalnya adalah halal. Disebabkan karena mereka melarang atau juga menghalangi jalan kepada Allah, dan disebabkan karena mereka memakan riba yang padahal Allah telah melarangnya untuk memakan riba. Maka dengan sebab mereka bermaksiat, Allah turunkan azab kepada Bani Israil tersebut. إذن السبب في أن اليهود حرم عليهم الطعام الحلال الذي كان حلالا لهم هو معصيتهم لله عز وجل، وكان عقابهم كما تحدث القرآن عن ذلك أن أرسل عليهم الطوفان، يعني جعل الماء ينزل عليهم من السماء ويخرج لهم من البحر فيغرق بيوتهم ويهدم منازلهم ويخلع مساجدهم ودور عبادتهم لأنهم عصوا الله. فأرسلنا عليهم الطوفان ويرسل عليهم الجراد أيضا ليأكل طعام. أرسل عليهم الطوفان ليقطع بيوتهم والجراد ليأكل طعامهم والقمل يعني جعل القمل في الماء، فإذا استطاع فإذا نظر الرجل إلى القمل وجده في الماء فلا يستطيع أن يشرب. وفي رواية بعض المفسرين أرسل عليهم القمل القمل في شعورهم وفي أبدانهم ينزعهم ويلدغهم عقابا لهم فلم يفعلوه. ثم وضع لهم الضفادع في الطعام والقمل والضفادع. إذا أراد الرجل أن يأكل ويفتح الإناء يجد الضفدع في الإناء فلا يستطيع أن يأكل. فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم. كان الرجل إذا أراد أن يتناول الرز وجد في الرز دما، إذا أراد أن يتناول طعاما وجد في الطعام دما فلا يستطيع أن يأكل. وهذا بسبب غضب الله سبحانه وتعالى. Dalam ayat tersebut bahwa Bani Israil telah dilarang oleh Allah untuk memakan makanan yang lezat dan enak yang asalnya halal karena disebabkan karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan, Allah mengirimkan hewan untuk memakan makanan mereka jika mereka tidak bisa makan. Dan juga Allah menurunkan kutu-kutu di air-air
tafsir sini bahwa Allah kirimkan kutu di dalam rambut kepala mereka sebagai siksa kepada mereka. Dan juga Allah turunkan angin obat untuk menghancurkan rumah mereka, masjid, ibadah mereka semua hancur karena sebabkan kemaksiatan kepada Allah. Begitu juga Allah menurunkan kodok ketika mereka membuka makanan mereka, makanan di dalam wadah tersebut ada kodoknya sehingga mereka tidak bisa memakan makanan tersebut. Setelah itu juga Allah mengirimkan kepada mereka darah di dalam air mereka. Ketika mereka minum, ternyata di dalam makanan mereka dipenuhi dengan darah sehingga mereka tidak bilang. Itu semua Allah kirimkan sebagai siksa atas kemaksiatan yang mereka lakukan. هو عقاب الله عز وجل لمن يعصيه، ولذلك يجب على العاصي أن يحذر حلول سخط الله عز وجل به، ويبادر بالتوبة إلى الله، فإن التوبة تمحو الذنوب وتستر العيوب وتغفر الخطايا، فليبادر كل مسلم بالتوبة والعزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنب، لأن هذا يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى فيهدئ من وقوع المعصية أو من وقوع السخط عليه. Kalau kita sudah tahu bahwa kemaksiatan menyebabkan datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah siksa, jauhilah dosa dengan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertaubat kepada Allah, minta ampun, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan dan taubat disebabkan diampuni dosa-dosa. Dengan disebabkan kita taubat kepada Allah, akan Allah tutup aib-aib kita. Dengan disebabkan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghilangkan siksa dari kita semua. Maka segeralah kalian bertobat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama tersebut. ثم يوصي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه بألا يفر من الزحف، يعني لا يخرج من موضع القتال. إذا واجه المشركين في القتال فلا يرجع ولا يخرج من صف القتال، لأن هذا من الكبائر. عندما يفر الإنسان من الزحف يعني من الجهاد يولي المشركين ظهره، وبالتالي يدخل المشركين بلاد المسلمين فينتهك حرمات